Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Retnawati. Di video ini saya akan memberikan materi untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan materi HTML. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa nantinya materi HTML ini akan terdiri dari beberapa outline ya, yang masing-masing akan dibagi menjadi beberapa video yang terdiri dari teori dan tutorialnya. Oke. Untuk HTML ini nanti kita akan belajar itu yang pertama ada pendahuluan HTML. Lalu yang kedua ada tag dasar HTML, yang ketiga itu membuat heading di HTML, lalu selanjutnya adalah membuat paragraf, membuat baris baru, lalu kita akan belajar cara menyisipkan gambar di HTML, kita juga akan belajar cara menyisipkan tautan atau link di HTML, juga akan belajar membuat list, dan yang terakhir adalah kita akan belajar bagaimana sih cara membuat tabel di HTML. Oke, kita langsung masuk saja ya ke materi yang pertama, yaitu materi tentang pendahuluan HTML. Oke, web apps itu ya, atau aplikasi web yang sering kita akses gitu ya, yang hampir setiap hari kita akses, itu merupakan kategori perangkat lunak yang berpusat pada jaringan komputer yang terdiri dari beberapa kumpulan file hypertext yang saling terhubung. Nah, HTML sendiri itu singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu merupakan sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website serta menampilkan informasi di dalam browser internet. Yang perlu kita ingat, yang perlu kita ketahui ya, HTML itu bukan termasuk ke dalam bahasa pemrograman. Hati-hati ya, karena ini banyak dari kita yang sering salah kaprah menyangka bahwa HTML itu termasuk ke dalam bahasa pemrograman. Padahal bukan ya, karena HTML itu adalah standar yang digunakan untuk menampilkan halaman web. Jadi bukan bahasa pemrograman, tapi standar untuk menampilkan halaman web, seperti itu ya. HTML sendiri terdiri dari blok-blok elemen yang membangun halaman HTML yang direpresentasikan sebagai teks. Web browser itu tidak menampilkan tag HTML, tetapi menggunakannya untuk merender konten halaman web. Lalu untuk versi HTML yang terakhir itu ya, sekarang itu adalah HTML5. Dia itu merupakan pengembangan dari versi sebelumnya, yaitu HTML versi 4.01 yang rilis pada tahun 2012 ya. Jadi udah 11 tahun yang lalu itu rilisnya. Sekarang ada penggunaan dan kelebihan HTML. Oke, apa sih gitu ya penggunaan dan kelebihan dari HTML ini gitu ya. Yang pertama itu adalah pengembangan halaman web. Jadi hampir setiap halaman web gitu ya pasti memiliki tag HTML di dalamnya, dan itu tuh untuk merender detail dan konten di browser. Lalu juga HTML itu sering digunakan atau banyak digunakan sebagai navigasi internet. Jadi sebagai navigasi dari satu halaman ke halaman lainnya. Lalu dengan penggunaan HTML, UI atau user interface itu menjadi lebih responsif gitu ya. Jadi pembuatan desain media multi platform seperti contohnya ponsel, tab, desktop atau laptop itu menjadi lebih responsif dengan penggunaan HTML. Lalu ini salah satu kelebihan dari HTML yaitu adanya dukungan offline. Jadi halaman HTML gitu ya yang pernah kita muat dapat diunduh dan nantinya dapat tersedia secara offline. Jadi nanti ketika kita memuat suatu halaman HTML terus kita mengunduh atau mendownloadnya, nah nanti ketika suatu saat komputer kita tidak terkoneksi internet gitu ya, kita masih dapat memuat si halaman HTML yang udah kita download itu gitu. Jadi tidak mesti atau tidak harus melulu harus terkoneksi dengan internet.
Lalu yang terakhir adalah pengembangan game. Jadi HTML ini dapat melakukan pengembangan game ya, tapi itu untuk HTML5 gitu. Jadi dimungkinkannya untuk penggunaan HTML5. Oke. File HTML sendiri ini nantinya dibuat bisa digunakan berbagai aplikasi text editor ya. Contohnya itu Visual Studio Code. Ini mungkin kita udah sering ya pakai Visual Studio Code. Nah, kita juga nanti bisa bikin file HTML di VS Code ini. Lalu juga ada aplikasi Dreamweaver, juga ada aplikasi Notepad atau Notepad++, hingga aplikasi Microsoft Word gitu ya. Jadi kita juga bisa nih bikin file HTML di Microsoft Word seperti itu. Nah, si file HTML ini nantinya akan memiliki ekstensi .html atau .html. Nah, jadi nanti si filenya itu .html atau .htm. Terus kalau kita mau lihat si output dari file HTML yang udah kita buat, kita bisa menggunakan aplikasi web browser. Contohnya misalnya Google Chrome. Terus misalnya Safari, ada Mozilla Firefox, ada UC Browser, Opera, dan lain sebagainya. Itu pokoknya bisa kita gunakan untuk melihat output dari si file HTML yang telah kita buat. Oke, mungkin sekian materi untuk pendahuluan HTML. Untuk materi selanjutnya bisa dilihat di video lainnya. Terima kasih.